akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, duduk yang baik adik-adik. Kita akan mulai memuji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Ku di tanganmu, di hatimu. Ya Tuhan, kami bersyukur jikalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami sehat, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur jikalau pagi hari ini kami masih duduk diam di kaki Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan jikalau pagi hari ini kami boleh beribadah dengan baik, itu semua karena kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Mari Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kami semua diberkati pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita karena Tuhan Yesus itu selalu ada untuk kita. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Semuanya bangkit berdiri ya.
serahkan ke guru-guru sekolah minggu ya. Kita akan memuji Tuhan, Allah itu baik. Yang diberikan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian Yesus Ku Panggil. Firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang tua kami melalui pekerjaan mereka, sehingga kami boleh memberikan persembahan pada pagi hari ini. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan Kau memberkati kami, memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu kami, sehingga firman Tuhan hari ini boleh memberkati kami semua. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat berhari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama Kak Amel hari ini. Hari ini Kak Amel yang bercerita di kelas kecil dan di kelas batita. Gimana kabarnya kalian? Ya, Kak Amel berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Kalau saat ini ada adik-adik yang sedang sakit, kami berdoa kalian lekas sembuh dan sehat kembali. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau menolong, memberkati supaya kami dapat duduk dengan manis mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami mau bertanya adik-adik, siapa di sini yang punya Alkitab di rumah?
Ya, semua punya Alkitab ya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Mel bercerita tentang seseorang yang ingin mendengar firman Allah, yang ingin membaca Alkitab, adik-adik ya. Nah, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius. Dia adalah seorang perwira yang gagah berani. Dia mempunyai banyak tentara, adik-adik. Kornelius dan seisi rumahnya takut akan Allah. Ia juga baik terhadap orang lain. Ia baik terhadap semua orang. Kalau ia melihat seseorang yang lapar atau memerlukan pertolongan, ia akan memberi makanan dan membantu orang tersebut. Kornelius sangat mengasihi dan berbakti kepada Allah. Tetapi Kornelius tidak mempunyai Alkitab, adik-adik. Dia ingin menaati dan menyenangkan Allah. Tanpa Alkitab, ia tidak tahu bagaimana ia dapat berbuat menyenangkan Allah. Kornelius setiap hari berdoa agar ia dapat bertemu seseorang yang dapat menceritakan kepada Kornelius tentang Allah. Nah, adik-adik, pada suatu hari ketika Kornelius sedang berdoa, datanglah seorang malaikat kepadanya dan berkata, "Kornelius." Ketika Kornelius mengangkat mukanya dan melihat malaikat itu berdiri, takutlah Kornelius. Kornelius takut, adik-adik. Dan malaikat itu berkata, "Janganlah takut. Allah telah mendengar doa-doamu, Kornelius. Di kota Yope tinggallah seorang yang bernama Petrus. Petrus dapat menceritakan kepadamu tentang Allah dan apa yang harus kamu lakukan untuk menyenangkan Allah." Malaikat itu juga berkata, "Suruhlah beberapa anak buahmu ke Yope untuk menjemput Petrus." Dengan segera adik-adik, Kornelius memanggil 3 hambanya dan ia menceritakan kepada mereka tentang malaikat itu dan menyuruh mereka pergi ke kota Yope untuk menemui Petrus. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, berangkatlah 3 hamba Kornelius. Mereka menuju ke kota Yope. Dan tibalah mereka di kota Yope, adik-adik. Mereka menyusuri jalan-jalan sampai mereka menemukan rumah kecil di dekat laut, yaitu tempat tinggal Petrus. 3 hamba ini mengetuk pintu itu. Tok tok tok. Tok tok tok. Belum ada orang yang membukakan, adik-adik. Sekali lagi diketok. Tok tok tok. Tok tok tok. Dan ternyata Petrus membukakan pintu itu. Petrus bertanya, "Siapa mereka? Siapa kamu? Perlu apa kamu datang ke sini?" tanya Petrus. 3 orang itu pun segera menceritakan kepada Petrus tentang Kornelius. Mereka menceritakan kepada Petrus tentang malaikat yang telah menyuruh Kornelius untuk memanggil Petrus. Ketiga orang itu meminta Petrus untuk ikut dengan mereka ke rumah Kornelius. Petrus berkata, "Hari sudah terlalu malam untuk menuju ke rumah Kornelius yang jauh itu. Bermalamlah di sini. Besok pagi kita akan berangkat bersama-sama." Mereka tidur di rumah Petrus, adik-adik ya, karena hari sudah gelap, hari sudah malam. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, Petrus dan 3 orang itu untuk pergi menuju ke rumah Kornelius. Mereka berjalan, adik-adik, menuju rumah Kornelius. Ketika sampai di rumah Kornelius,
Petrus melihat banyak orang berkumpul di rumah Kornelius. Banyak orang itu ingin melihat Petrus dan ingin mendengar Petrus berbicara atau bercerita tentang Allah. Petrus membacakan kepada mereka, Kornelius dan orang-orang banyak itu, adik-adik, tentang firman Allah yang ada di dalam Alkitab. Petrus menceritakan bagaimana Allah mengasihi mereka semua. Mereka harus percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah sebagai juru selamat mereka. Selama tinggal di rumah Petrus dan Kornelius, keluarganya, sahabatnya mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari Petrus membacakan Alkitab kepada mereka dan mengajar tentang Allah. Petrus senang sekali adik-adik ya, bisa membacakan firman Allah kepada semua orang. Kornelius juga merasa senang. Akhirnya ia telah mendengarkan firman Allah, yaitu Alkitab. Ia dapat menyenangkan Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar dalam cerita ini, dari cerita ini kita harus rajin membaca Alkitab. Setiap hari kita harus rajin membaca Alkitab adik-adik ya, belajar firman Tuhan. Anak-anak yang belum bisa membaca dibantu oleh orang tuanya untuk membaca Alkitab, belajar menghafal ayat hafalan, walaupun dibantu orang tua. Anak-anak yang masih kecil masih bisa dibantu orang tua. Yang kelas kecil juga harus rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, rajin menghafal ayat hafalan. Nah, baik adik-adik, cerita Kak Amel sampai di sini. Kak Amel punya kalimat, nanti bisa ditirukan di rumah ya. Dengarkan Kak Amel ya. Dalam Alkitabku ada firman Allah. Ku dengar cerita-ceritanya dengan teliti dan mempelajari semua ayatnya di luar kepala. Maka aku dapat mengucapkan, aku mau menerima firman-Mu. Nah, kalimat yang bagus adik-adik ya. Kak Amel ulangi ya. Dalam Alkitabku ada firman Allah. Ku dengar cerita-ceritanya dengan teliti dan mempelajari semua ayatnya di luar kepala. Maka aku dapat mengucapkan, aku mau menerima firman-Mu. Nah, baik adik-adik, Kak Amel ada ayat hafalan terdapat di Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Mereka menerima firman itu. Sekali lagi ya, Kak Amel ulangi ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Mereka menerima firman itu. Nah, nanti dihafalkan, bisa di-share di grup sekolah minggu. Ada juga nanti aktivitasnya mewarnai. Gambarnya tentang perwira Kornelius dan Petrus. Nanti bisa diwarnai adik-adik ya. Dan di-share di grup sekolah minggu. Firman Tuhan sudah selesai adik-adik. Kami berharap kalian dapat menjadi seperti Kornelius, rajin membaca Alkitab, rajin mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa adik-adik sebelum mengakhiri ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah menolong memberkati kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau seperti perwira Kornelius yang rajin mendengarkan firman Allah, yang rajin membaca Alkitab. Biarlah kami menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau
dan kami menjadi anak-anak yang dikasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu.